Kebayang nggak sih ada sebuah janji, satu janji aja yang bisa membentuk sebuah kepulauan raksasa? Hari ini kita bakal ngomongin soal itu. Sumpah dari satu orang yang gaungnya wah masih kerasa banget sampai ratusan tahun kemudian. Nah, ini dia intinya. Dengerin baik-baik. Ia bukan seorang raja, namun sumpahnya mengubah peta Asia Tenggara. Keren kan? Jadi, kita tuh nggak lagi ngomongin soal pangeran atau pewaris tahta. Sama sekali bukan. Ini cerita tentang orang yang kekuatannya itu murni dari visi dan tekad yang, wah, sekeras baja. Oke, sebelum kita bedah sumpahnya, kita perlu mundur dulu nih. Jauh, ke abad ke-14. Ke masa di mana sebuah kerajaan maritim raksasa lagi di persimpangan jalan. Antara jadi besar atau biasa aja. Di abad ke-14, Majapahit itu udah jadi jagoan, kekuatan maritim yang lagi naik daun banget. Mereka kuasai laut, kuasai perdagangan. Tapi, ada tapinya nih, Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh itu masih sebatas ide, masih mimpi. Kenyataannya, ya masih berupa potongan-potongan kerajaan yang kepisah-pisah. Nah, ini dia tantangannya. Nggak gampang loh. Ada kerajaan-kerajaan lain yang sama kuatnya siap nyaingin. Aliansi dagang juga gampang banget berubah. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Belum lagi konflik-konflik kecil di daerah yang kayaknya nggak ada habisnya. Jadi, Majapahit itu butuh lebih dari sekedar tentara yang kuat. Mereka butuh sebuah visi, sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di tengah situasi kayak gini, muncullah tokoh utama kita. Seseorang yang bakal ngasih visi itu. Lewat satu momen, satu sumpah yang bakal nentuin segalanya. Namanya Gajah Mada. Dan yang bikin dia beda, menurut kita para raton, dia ini bukan pangeran, bukan bangsawan. Dia naik pangkat murni karena kemampuannya, keberaniannya, kesetiaannya. Bukan karena warisan. Justru ini yang bikin dia keren kan? Dia buktiin kalau kemampuan itu lebih penting dari garis keturunan. Dan dia benar-benar sampai ke puncak. Posisinya Mahapatih Amangkubumi. Gampangnya, ini setara Perdana Menteri zaman sekarang. Orang nomor 2 paling berkuasa di seluruh kerajaan. Dan dari posisi inilah, dia siap buat ngubah sejarah. Coba deh bayangin suasananya. Seluruh Dewan Istana Majapahit kumpul. Para bangsawan, para pejabat penting, semua ada di sana. Tegang? Pasti. Nah, di momen krusial inilah Gajah Mada berdiri. Dia ngucapin sebuah janji. Sebuah sumpah yang bikin semua orang di ruangan itu kaget. Inilah dia, Sumpah Palapa. Dengerin kata-katanya. Aku tidak akan menikmati kesenangan duniawi apapun sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Gila kan? Kuat banget. Dia benar-benar mempertaruhkan kenyamanan hidupnya sendiri demi tujuan negara. Ini bukan janji politik biasa. Ini deklarasi personal di depan semua orang. Nah, janjinya kan keren banget ya. Tapi ini pasti bikin kita semua penasaran. Apa sih sebenarnya arti palapa itu? Emangnya beneran dia sumpah nggak bakal makan buah atau rempah-rempah gitu? Well, jujur aja, sejarawan tuh masih debat soal arti harfiahnya. Ada yang bilang itu rempah, ada yang bilang kemewahan, tapi makna politisnya itu jelas banget. Sumpah ini itu intinya adalah sebuah pengumuman, deklarasi ke semua orang kalau Majapahit punya ambisi besar buat menyatukan Nusantara di bawah pengaruhnya. Titik. Oke, sumpahnya udah diucapin. Terus gimana cara Gajah Mada mewujudkannya? Nah, ini yang menarik. Dia nggak cuma ngandalin perang loh. Strateginya jauh lebih cerdas dari itu. Strateginya itu bercabang-cabang, canggih. Pertama, ekspedisi militer, ya jelas ada, tapi itu diperhitungkan banget, nggak asal serang. Kedua, perkawinan politik yang strategis buat ngiket aliansi. Ketiga, dominasi jalur perdagangan, biar ekonominya kuat. Dan yang keempat, ini penting, pengakuan kekuasaan secara simbolis. Dan tujuannya itu apa? Bikin jaringan pengaruh yang super luas. Bayangin, membentang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Kepulauan Maluku. Kitab Nagara Kertagama bahkan nyebut wilayah-wilayah ini bukan sebagai daerah taklukan, tapi lebih sebagai bagian dari lingkaran pengaruh Majapahit. Jadi idenya itu bukan menguasai secara langsung, tapi jadi pusat yang pengaruhnya nyebar kemana-mana. Nah, ini bedanya. Penting banget buat dipahami. Ini bukan kayak penjajahan Eropa ya. Ini namanya hegemoni. Jadi, Majapahit itu nggak selalu naruh tentara di setiap daerah. Mereka ngendalinya lewat upeti, lewat kesetiaan, dan pengakuan.
Bisa dibilang ini cara berkuasa yang lebih smart dan efisien buat zaman itu. Tapi, namanya juga ambisi besar, pasti ada risikonya. Selalu ada sisi gelapnya. Legenda Gajah Mada pun ternyata nggak sempurna. Ada satu noda tragis yang akhirnya ngebayangin semua pencapaiannya. Peristiwa Bubat, cuma 2 kata, tapi ini adalah titik balik dalam karir Gajah Mada. Dan juga dalam hubungan antara 2 kerajaan besar di masa itu. Intinya, ini tuh kayak tabrakan 2 kekuatan yang nggak bisa dihindari. Di satu sisi, ada ambisi politik Gajah Mada buat menuhin sumpahnya. Di sisi lain, ada harga diri dan kehormatan kerajaan Sunda yang nggak mau dianggap sebagai bawahan. Apa yang seharusnya jadi misi diplomatik lewat pernikahan, malah berubah jadi tragedi berdarah. Dan dampaknya, wah parah banget. Ironisnya, Gajah Mada yang nggak pernah kalah di medan perang justru mulai kehilangan pengaruhnya di koridor istana, gara-gara politik dan persepsi orang setelah peristiwa Bubat. Ambisinya yang terlalu membara justru jadi awal kejatuhannya sendiri. Jadi, gimana akhir cerita Sang Mahapatih ini? Nah, disinilah batas antara sejarah dan legenda mulai kabur. Dan justru di sini warisannya yang paling abadi mulai terbentuk. Sejarah seakan-akan menelan dia. Setelah peristiwa Bubat, pengaruhnya turun drastis. Terus, dia hilang begitu aja dari semua catatan sejarah. Nggak ada yang tahu pasti kapan dia meninggal, gimana caranya, di mana makamnya. Benar-benar misterius. Dia seolah kembali jadi mitos. Tapi, dari kisahnya, kita bisa ambil banyak pelajaran penting nih. Pertama, persatuan itu proyek politik jangka panjang, nggak bisa instan. Kedua, satu janji pribadi ternyata bisa jadi strategi negara. Ketiga, ambisi yang kelewat besar selalu punya resiko yang besar juga. Dan yang terakhir, kekuasaan itu butuh legitimasi budaya, bukan cuma kekuatan. Dan inilah mungkin warisan terbesarnya Gajah Mada. Ciptaan dia yang sejati itu bukanlah sebuah kerajaan di atas tanah, tapi sebuah kerajaan di dalam pikiran kita, yaitu konsep ide tentang Nusantara yang bersatu. Dia mungkin nggak berhasil 100% menyatukan wilayahnya, tapi dia berhasil menyatukan sebuah gagasan. Kerajaan Majapahit akhirnya runtuh, ya. Tapi ide tentang Nusantara yang dia tanamkan itu tetap hidup. Bahkan jadi inspirasi buat bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, seberapa kuat sih sebuah gagasan sampai-sampai bisa hidup lebih lama dari kerajaannya sendiri?